Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan melanjutkan seri motovlog di daerah Pakai Kabupaten Malang. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ini aku baru saja mengantarkan ibuku di sekolahnya ya. Jadi ini aku mau pulang ke rumah. Sekarang kita berada di sekitar Jalan Raya Karangduren di daerah Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Pakaisaji. Di sini itu adalah jalan desa yang menghubungkan antara beberapa desa di Pakaisaji seperti Genengan, kemudian ada Kendalempaya, lalu ada Kebonagung dan beberapa desa lainnya. Nah, di sini ini suasananya kalau pagi hari itu sangat ramai karena menjadi jalan utama bagi anak-anak sekolah yang akan berangkat sekolah menuju ke sekolahnya masing-masing. Kebanyakan memang anak-anak di sini itu bersekolah ya di sekitar Pakaisaji saja, tapi ada juga yang menuju ke Kota Malang ya, sekolah di Kota Malang. Dari sini nanti kita akan menuju ke daerah Kebonagung ya, dan berakhir di sekitar kawasan Kacung. Sayangnya di sini itu tidak ada angkutan umum yang lewat ya. Jadi anak-anak sekolah itu kalau berangkat sekolah, kalau tidak diantar itu menggunakan kendaraan pribadi. Ada yang menggunakan sepeda, ada yang menggunakan sepeda motor. Beberapa anak SMP di Pakaisaji ini menggunakan sepeda motor untuk ke sekolah mereka. Meskipun memang tidak boleh ya, dilarang karena di bawah umur ya. Kita tahu bahwa aturan di Indonesia itu kan kalau sepeda motor itu bisa digunakan minimal berusia 17 tahun atau SMA kelas 1 atau kelas 2. Nah, itu ada anak SMP yang baru saja mendahului aku. Nah, tapi di sini karena memang anak-anak itu tidak mau menggunakan kendaraan sepeda pancal atau sepeda biasa, maka mereka menggunakan sepeda motor. Sayangnya memang namanya anak SMP ya. Jadi kalau naik sepeda motor itu ya cukup ugal-ugalan ya, kadang itu agak ngawur ya. Jadi di depan itu kan ada ibu-ibu yang membawa bayi lah. Itu tadi dia itu sangat sangat dekat sekali ya ketika mendahului, lalu tidak tahu kapan menyalakan sein ya, dan tentunya tidak menggunakan helm. Jadi di video ini aku akan menunjukkan kepada kalian bahwa di daerah kabupaten, di pedesaan ya, terutama di daerah yang dekat dengan kota meski desa, itu anak-anaknya itu masih menggunakan sepeda motor, tidak menggunakan sepeda pancal. Kita akan belok ke arah kiri. Ini kita akan keluar dari jalan desa menuju jalan raya Blitar Malang. Di depan sini itu ada Gunung Kawi Butak ya, yang bisa kita lihat jika cuacanya itu cerah. Nah, selain Gunung Kawi Butak, kita juga bisa melihat Gunung Arjuno, tapi nggak kelihatan di arah utara, dan juga Gunung Semeru di arah timur. Ketika Gunung Semeru itu meletus, itu kemarin kelihatan dari sini itu nampak awan pekat ya yang berada di Gunung Semerunya. Nah, itu adalah Gunung Kawi Butak yang berada di bagian barat. Jalan ini masih menjadi jalan penting ya, karena menghubungkan tadi beberapa daerah utama di sekitar Kabupaten Malang. Di sini itu masyarakatnya masih sebagian itu adalah sebagai petani, mereka mengolah sawah di padi, sebagian itu adalah buruh pabrik rokok yang merupakan sentra dari pabrik di daerah Malang Raya. Ketika aku merekam video ini itu cuacanya sedang mendung ya. Malamnya harinya itu hujan deras mengguyur daerah Malang sehingga di sini tuh cukup mendung. Untungnya tidak banjir. Beberapa waktu yang lalu itu sempat banjir dan sampai menggenangi jalanan ini karena di sini itu ada semacam sungai kecil. Nah, di depan itu adalah ada perlintasan kereta api ya, tanpa palang tapi ada petugasnya. Jadi ada sukarelawannya, ketika ada kereta yang akan lewat biasanya ia akan memberi tanda. Nah,
dia itu berjasa sekali ya, karena di sini tuh beberapa kali sempat terjadi kecelakaan kereta api. Karena di Pakesaji itu ada beberapa daerah perlintasan KA yang tidak ada palang pintunya, jadi sering terjadi kecelakaan. Kita akan keluar dari jalan desa. Ini kalau ke kiri itu ke arah Kepanjen, ke arah Blitar, maka kita akan ke arah kanan ya, ke arah Kota Malang. Di sepanjang jalan ini akan mulai rame ya, karena memang ini adalah jam sibuk ya, jam pergi sekolah. Biasanya itu aku mengantarkan ibu dulu ya sebelum berangkat ke Surabaya, karena kalau ke Surabaya itu biasanya berangkatnya itu agak siangan karena jam kerjaku agak siangan. Jadi ini aku mengantarkan dulu, nanti habis dari rumah baru ke Surabaya. Daerah ini itu namanya adalah Genengan ya, ke Desa Genengan, Kecamatan Pakesaji. Ada beberapa tempat penting di sini. Salah satunya adalah beberapa pabrik rokok seperti pabrik rokok Penamas dan beberapa pabrik rokok kecil. Di Malang itu memang terkenal sebagai sentra pabrik rokok. Jadi pendapatan asli daerah di Malang kota dan kabupaten itu sebagian besar itu dari cukai rokok. Makanya industri rokok itu menyumbang tenaga kerja ya, juga menyumbang pendapatan asli daerah. Ada beberapa merek rokok itu yang terdengar cukup unik ya, seperti ada yang namanya ladang garam. Nah itu seperti gudang garam ya, bungkusnya ya, gambarnya, tapi namanya ladang garam. Ada juga beberapa merek rokok lain ya yang mirip dengan merek rokok yang terkenal. Sekarang kita akan mulai masuk wilayah desa Kebonako yang terkenal dengan pabrik gulanya. Sebenarnya di sini tuh juga ada beberapa pabrik rokok juga di Kebonako ini, tapi memang yang terkenal adalah pabrik gula Kebonako. Di jalan ini itu merupakan jalan yang cukup rawan ya, karena beberapa kali itu sempat terjadi kecelakaan. Jadi ada beberapa kali terjadi kecelakaan juga karena kalau pas hujan itu pohon-pohonnya itu sering tumbang ya. Jadi kalau saya lewat itu agak ngeri juga kalau lewat sini, terutama ketika hujan turun deras. Kalau sudah dari sini itu cukup megah. Nah ini kita sudah dekat dengan pabrik rokok Penamas yang merupakan salah satu pabrik rokok terbesar di Kabupaten Malang. Biasanya kalau ada bubaran pabrik itu di sini sangat macet karena ada pasar tumpah. Jadi di depan pabrik itu banyak pedagang yang menjual aneka macam seperti sayuran, kemudian pakaian, ada beberapa aksesoris dan sebagainya. Nah itu kelihatan ya. Pabriknya ini biasanya mulai dari pagi hari sekitar pukul 7 pagi sampai sore hari jam 3 sampai jam 5 sore. Kalau kalian lewat sini ketika bubaran pabrik, maka bisa dipastikan akan macet sekali. Tapi ini kelihatannya masih belum buka pabriknya, karena ini aku itu jalannya cukup pagi, dari rumah itu pukul 6 pagi, ini sekitar pukul setengah 7 pagi. Mungkin kalau agak siang sedikit nanti akan macet juga. Nah di depan itu ada stick favorit yang dulu pernah aku review di shop ya. Jadi ada stick yang harganya 9.000 rupiah, dan juga ada mie level yang harganya cuma 6.000 rupiah. Kalian juga bisa datang ke sana mencoba untuk mencicipi stick dan mie pedas dengan melihat pemandangan kereta api.
sebenarnya kalau dibilang macet ya, ini tuh masih belum macet, karena kalau agak siang sedikit itu biasanya terjadi antrian yang cukup panjang. Truk-truk yang berukuran besar itu biasanya dilarang untuk melintas ketika pagi hari sebelum jam 8 pagi. Ketika ada truk yang melintas ya, itu biasanya akan ditilang oleh polisi. Tapi saya nggak tahu ya, sekarang kan sudah mulai berlaku e-tilang, apakah truk-truk yang menyalahi aturan seperti itu juga akan ditindak. Yang jelas kalau sepengetahuan saya itu truk-truk atau kendaraan besar ya yang rodanya banyak itu dilarang untuk melintas di sebelum jam 8 pagi. Tapi kalau pas pabrik gula di sebelah kiri ini giling ya, itu biasanya nggak peduli waktu ya, entah pagi, siang, sore, malam, itu ada truk tertentu yang antri di depan sini. Ini kebetulan saat ini kan aku ambil ini videonya sekitar bulan Februari, awal Februari, jadi masih belum giling. Jadi gilingnya itu mulainya adalah bulan Mei sampai bulan November. Nah, ketika itu banyak sekali truk-truk tebu yang antri di sekitar kebun agung ini. Sampai kadang-kadang itu saya harus ngalah ya, perjalanan yang biasanya bisa ditempuh sekitar 20 sampai 25 menit dari rumah itu bisa sampai sejaman. Nah, makanya kalau kalian lewat sini ketika musim giling tiba, itu kalian harus menyiapkan ekstra. Kalau pas giling tiba ya, pembukaan giling itu biasanya pabrik gula tadi itu membuka atau melaksanakan yang namanya royal atau pasar malam di lapangan dekat sini. Ada pasar malam, ada hiburan rakyat dan sebagainya. Biasanya itu dilakukan seminggu sebelum giling itu tiba. Tidak hanya di pabrik gula Kebon Agung ini, sebenarnya di pabrik gula yang lain tradisi itu masih dilakukan sebagai bentuk syukur atau bentuk pengharapan agar kegiatan giling selama setahun itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan untuk sebanyak-banyaknya. Nah, ini kita sudah sampai di tugu perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kota Malang. Jadi ini adalah batas akhir dari wilayah Kabupaten Malang. Ketika masuk tugu itu, kita akan masuk daerah Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.